Marilah kita menyiapkan hati kita untuk memulai dengan perayaan Ekaristi Kudus pagi ini. Pada hari ini, Kamis 22 Februari 2024, saya Uskup Atambua, Monsinyur Dominikus Saku, turut serta di dalam pembukaan Rat CU Kasih Sejahtera Keuskupan Atambua tahun buku 2023. Perayaan Ekaristi mengawali kegiatan Rat hari ini dan akan dilanjutkan seremoni pembukaan, lalu dilanjutkan dengan acara laporan-laporan dan seterusnya. Tahun ini direncanakan akan diisi dengan kegiatan penanaman pohon-pohon di sekitar Bendungan Roti Klot sebagai usaha untuk turut serta menjalankan amanat mengembangkan ekonomi ekologis sebagaimana tema yang direfleksikan, direnungkan dan dilaksanakan pada tahun 2024 untuk masa prapaskah. Kita berhimpun dalam suasana kekeluargaan. Kita mau bersyukur atas capaian-capaian yang diperoleh selama tahun 2023 sambil memohon penyertaan dan bimbingan Tuhan untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya di dalam CU ini demi menggapai hasil kehidupan bersama, pengembangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang makin tinggi dan makin baik sesuai dengan perintah. Saya mengucapkan selamat berat CU Kasih Sejahtera. Belajarlah untuk menjadi lebih maju di dalam sistem pengelolaan tata kelola CU yang semakin profesional, semakin terampil dan semakin baik. Dan semoga dengan pengelolaan yang makin baik, anggota dan seluruh umat yang terlibat di dalam kehidupan CU semakin mengalami kesejahteraan yang makin baik, makin meningkat. Dan semoga dengan demikian pengembangan ekonomi yang diwartakan selalu oleh gereja mendapatkan sambutan yang hangat, pelaksanaan yang makin berbasiskan iman, dan semoga dengan demikian umat semakin maju dan semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus.
saudara-saudari peserta berat CU Kasih Sejahtera yang dikasihi Tuhan. Dalam pesan sabda Tuhan kepada kita, saya ingin mengambil 1-2 nilai untuk perjalanan hidup selanjutnya dari CU ini. Yang pertama, model tata kelola yang dedikatif. Dedikasi itu tertanam kuat di dalam hati. Dalam bacaan pertama, Santo Petrus katakan, janganlah menggembalakan umat dengan terpaksa. Orang yang berdedikasi di dalam pekerjaan tidak pernah bekerja atas dasar keterpaksaan, melainkan dengan sukarela. Dan sebagai lembaga yang berkembang, sukarela itu sama dengan tanpa bayaran yang banyak. Sukarela juga berarti kemampuan untuk memberi diri, memberi waktu, memberi perhatian, memberi keterampilan, memberi skill, sehingga CU dapat berjalan dengan baik. Hal yang kedua diambil dari Injil tadi. Engkau adalah Kristus Mesias. Berbahagialah engkau Simon, anak Yonas, sebab bukan hal itu tidak dikatakan dari hal manusiawi, tetapi dikatakan dari atas, dari Bapa surga. Sejak awal perjalanan dari CU ini, CU didirikan untuk membantu umat menghadirkan rahmat Allah yang maha tinggi, rahmat yang diupayakan supaya memberdayakan kehidupan. Iman yang diterima oleh para rasul dan kemudian dilanjutkan. Mereka harus meninggalkan Yerusalem, menempuh satu perjalanan yang biasa dinamakan sentripetalisme, berarti bergerak keluar dari Yerusalem menuju ke Roma, ke dunia yang lebih luas. Untuk apa? Mencerahi, menghamiri, dan menggarami dunia. Dan CU ini perlu setiap saat menjadi garam terang ragi yang tidak perlu besar-besaran, tapi semangatnya meresap sampai mengubah hidup. Kalau Injil memiliki daya ubah yang besar, CU juga harus melakukan daya ubah yang besar. Dan kita harus mengelola CU Kasih Sejahtera ini dengan apa yang dinamakan semangat lintas generasi. Harus bisa menjangkau generasi yang milenial tadi, generasi Y, generasi X, lalu generasi Z sekarang. Itu adalah daya ubah yang berinspirasikan daya ubah di dalam gereja. Yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan adalah semangat solidaritas, semangat peduli. Dengan kecurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.